Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pejagalan 05, Bapak Supri Hatin. Kami hormati Ibu Haja Endang, selaku Wakil Kepala Sekolah dan sebagai pemateri pada acara hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, orang tua murid yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam rangka sosialisasi penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat, memberikan pencerahan untuk kita semua selaku orang tua murid yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dan nanti acara yang kedua adalah sambutan oleh Kepala SDN Pejagalan 05, yaitu oleh Bapak Suprihatin SPD. Kemudian acara ketiga adalah paparan sosialisasi PPDB yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Endang. Kemudian yang keempat nanti ada sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Baik Bapak dan Ibu sekalian, menginjak acara yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala SDN Pejagalan 05 kepada Bapak Suprihatin, kami persilahkan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kepada yang saya hormati orang tua wali murid dari siswa-siswi SDN Pejagalan 05 dalam bulan Syawal ini, masih bulan Syawal, kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Untuk selanjutnya pada kegiatan pada siang hari ini akan diadakan sosialisasi PPDB. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Ibu orang tua murid untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan atau yang tidak jelas atau yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu bertanyakan pada ke akhir kegiatan ini atau nanti akan disampaikan oleh Ibu Haja Endang paparannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya, arahkannya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dapat kita ikuti dengan baik acara ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja pada acara inti, yaitu pemaparan sosialisasi PPDB untuk tahun pelajaran 2021-2022 yang berlaku untuk SD, SMP, dan SMK. Kepada Ibu Hajah Endang, kami persilahkan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kesempatan ini saya akan mensosialisasikan tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru, baik jenjang SD maupun mau ke jenjang SMP. Tujuannya adalah kenapa saya bahas kalian baik masuk baik SD maupun untuk masuk SMP. Bila nanti ada tetangga Bapak Ibu yang ingin memasukkan anaknya di SD, Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada mereka seperti ini cara prosedurnya. Atau ada yang masuk SMP juga Bapak Ibu jelaskan. Kalau terutama karena putra-putri Bapak Ibu kelas 6 ya, berarti kan memang mau masuk SMP, jadi tolong diperhatikan teknik atau tata caranya sehingga Ibu mempunyai dasar atau mempunyai pengetahuan bagaimana ya nanti memasukkan putra-putri saya nanti di SMP, jadi Ibu tahu gimana prosedurnya, gimana mekanismenya, yaitu jadi untuk pandangan atau pengetahuan Bapak Ibu untuk memasukkan putra-putrinya nanti di jenjang SMP. Seperti tahun kemarin ya, di masa penerimaan calon peserta didik baru masih sama seperti tahun kemarin ya, karena di masa kita masa pandemi maka penerimaan peserta didik baru itu masih dilakukan secara daring. Itu ada ajas dan dasar hukumnya, baik dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021, baik dari Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, kemudian Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Nah,
Kebijakan tentang PPDB itu tahun 2001 adalah PPDB dilakukan secara daring atau online. PPDB dilakukan dari rumah, bukan di sekolah. Ya, PPDB tanpa berkumpul di sekolah mencegah, karena kenapa diadakan PPDB secara online, biar mencegah berkumpulnya calon peserta didik baru atau orang tua murid atau wali murid di sekolah, sehingga dapat memutus tali penyebaran COVID-19 ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nanti biar takut-takut anaknya tidak terima di SMP negeri, ke sekolah tempat SMP yang mau dituju, itu tidak perlu Bapak Ibu. Jadi pendaftaran sekarang sudah bisa dilakukan secara online atau daring. Itu sudah berlaku sejak tahun kemarin ya. Kita sudah menggunakan PPDB secara online. Kemudian mekanisme PPDB dari rumah. Mekanisme PPDB dari rumah yang saya jelaskan tadi, pendaftaran itu melalui online dari rumah, baik calon peserta didik bisa dilakukan oleh calon peserta didik, bisa dilakukan oleh orang tua atau wali murid. Apabila Bapak Ibu misalnya, saya Gatot tidak bisa menggunakan elektronik, tidak bisa menggunakan komputer maupun HP untuk mendaftarkan peserta didik kita, Bapak Ibu bisa minta bantuan kepada saudara atau kakaknya yang sudah lebih besar. Anak sekarang itu rata-rata sudah pada canggih, pada pintar, sudah menggunakan laptop maupun menggunakan HP. Jadi Bapak Ibu bisa melakukannya secara daring ya, tidak perlu datang ke sekolah. Kemudian verifikasi pendaftaran online dilakukan oleh admin atau operator di sekolah yang ingin Bapak Ibu tuju. Nah, hasil dari PPDB nanti kan diseleksi. Nanti bila sudah ada laporan atau pengumuman dinyatakan bahwa putra-putri Ibu itu sudah diterima di sekolah yang ingin Ibu tuju, Ibu bisa melakukan lapor diri dari rumah. Ya, tidak perlu datang ke sekolah, tapi lapor diri pun bisa dilakukan dari rumah. Ya, jadi baik pendaftaran maupun penglihatan hasil pengumuman, kemudian lapor diri, semua dilakukan dari rumah, dilakukan secara daring atau online. Kemudian jalur PPDB tahun pelajaran 2021-2022 itu dilakukan melalui 4 jalur. Jalur pertama adalah jalur prestasi. Jalur prestasi itu dapat Ibu Bapak gunakan untuk mendaftarkan putra-putrinya bila putra-putri Bapak Ibu memiliki prestasi baik secara akademik maupun secara non-akademik. Prestasi secara akademik, saya beri contoh misalnya putra-putri Bapak Ibu itu ada pernah menjadi juara di tingkat kabupaten, juara lomba sains, lomba olimpiade pada saat olimpiade sains, cerdas cermat atau yang berkaitan dengan prestasi akademik, tapi juaranya itu bisa digunakan bila dia mempunyai prestasi di tingkat kecamatan, di tingkat kota madya atau kabupaten. Kalau bila hanya di tingkat kecamatan, jalur prestasi tidak bisa Ibu Bapak gunakan. Yang hanya bisa digunakan bila putra-putri Bapak itu memiliki prestasi sampai di tingkat kabupaten atau tingkat kota madya. Kemudian kalau prestasi non akademik itu bila putra-putri Bapak mempunyai prestasi atau pernah menjadi juara di tingkat kota madya atau tingkat kabupaten, itu misalnya lomba dalam kegiatan olahraga, seni atau itu bisa digunakan melalui jalur prestasi untuk mendaftarkan di sekolah SMP yang ingin Bapak Ibu tuju. Itu jalur pertama. Jalur kedua adalah jalur afirmasi. Itu digunakan bagi anak dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian agar mereka dapat mengakses pendidikan yang lebih bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur zonasi. Jalur zonasi itu memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah, tapi tetap memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Ya, walaupun jalur zonasi, tapi kita masih ada memperhitungkan kapasitas daya tampung sekolah. Kemudian yang terakhir adalah pindah tugas orang tua dan anak guru. Memberikan kesempatan untuk anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas atau bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Itu 4 jalur PPDB tahun 2021. Kemudian perhitungan indeks prestasi. Bapak Ibu kan ada jalur prestasi akademik dan akademik, tapi menggunakan indikator yang sama dengan pembobatan, tapi pembobotannya berbeda. Karena perkembangan yang ingin dicapai oleh perkembangan peserta didik itu utuh atau menyeluruh. Nah, untuk nilai rapot, ya detailnya yang kita pakai adalah reratan nilai mata pelajaran yang terdapat dalam Juknis pada 5 semester terakhir.
Jadi pertama didaftarkan dengan menggunakan untuk masuk SMP ya, persyaratannya dia nilai yang untuk 5 semester yaitu nilai kelas 4 dan kelas 5, kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2 dan kelas 6 semester 1. Itu yang kita masukkan untuk indeks prestasi untuk masuk ke SMP. Kalau kenapa sekarang kita menggunakan tahun sebelum waktu ada UN pun juga kita menggunakan raport, tetapi sekarang di masa pandemi ini kan sudah tidak ada ujian nasional, jadi kita berpatokan pada nilai raport ya, nilai raport yang semester kelas 4, 5, dan 6 itu kita gunakan untuk mendaftarkan ke SMP karena tidak ada UN lagi ya. Kemudian persentil nilai raport itu bobotnya adalah 30%. Kalau prestasi akademik itu bobot akademiknya 30%. Prestasi non akademik bobotnya adalah 5% dan persentil non akademik bobotnya adalah 5%. Ya, kenapa waktu itu kan Bapak Ibu kalau tidak salah sudah diadakan sosialisasi tentang pentingnya masuknya nilai kelas 4, 5, 6 untuk persiapan masuk ke SMP. Apalagi sekarang tidak ada jalur untuk ujian nasional, maka nilai raport kelas 4, 5, 6 itulah yang kita masukkan untuk pendaftaran masuk ke SMP negeri. Lanjut perhitungan, ini sudah ya indeks prestasi. Kemudian seleksi jalur afirmasi untuk PPDB 2021. Jalur afirmasi ini meliputi 2 tahapan, satu afirmasi prioritas pertama dan afirmasi prioritas kedua. Afirmasi prioritas pertama itu terdiri atas satu anak asuh panti, ya, bila peserta didik itu merupakan anak asuh di suatu panti asuhan. Kemudian yang kedua adalah penyandang disabilitas. Kemudian ketiga, anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia, baik perawat ataupun dokter atau tenaga medis, pokoknya yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Kemudian anak penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP, kecuali jenjang SD. Nah, kalau Bapak putra-putri Bapak Ibu memiliki KJP Plus yang masih aktif, ya baik tahap 1 maupun tahap 2, Bapak Ibu bisa mendaftarkan nanti di jalur afirmasi. Kalau untuk memasukkan PPDB SMP ya, itu bisa pakai KJP Plus. Tapi bila memasukkan ke SD, jenjang SD, itu tidak bisa menggunakan KJP Plus karena KJP itu kan anak pada masuk SD, seperti di TK tidak ada KJP ya. Jadi untuk KJP Plus itu bisa digunakan jalur afirmasi pada jenjang masuk SMP. Kalau untuk SD tidak berlaku. Kemudian yang kedua, afirmasi prioritas kedua terdiri atas tadi yang saya sebutkan, pemegang KJP Plus yang masih aktif pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun berjalan. Nah, terus anak yang terdaftar dalam DTKS dari Dinas Sosial, terus sosial, kemudian anak dari pengemudi mitra Transjakarta, bila orang tuanya pengemudi mitra Transjakarta, Bapak Ibu bisa mendaftarkan anaknya melalui jalur afirmasi. Atau anak dari pekerja atau buruh yang kisaran gajinya itu paling besar senilai dengan 1,1 kali upah minimum provinsi. Jadi bila digaji ayah ibu bapaknya gajinya di bawah dari UMR yang kisarannya 1,1 itu bisa melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi. Nah, jadi kalau nanti ada putra-putri Bapak Ibu yang memenuhi salah satu syarat untuk afirmasi, bisa Ibu daftarkan putra-putrinya melalui jalur afirmasi, baik melalui KJP Plus atau yang pengemudi mitra atau pegawai yang Bapak Ibu gajinya kurang di kisaran dari 1,1 dari upah minimum provinsi. Kemudian penetapan wilayah dan seleksi jalur zonasi untuk DKI Jakarta. Zonasi SD, peluang calon peserta didik baru ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan atau dengan kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Oke, kemudian zonasi untuk SMP itu ada kelompok 3 prioritas. Prioritas yang pertama ya adalah bila calon peserta didik baru itu RT-nya atau tempat RT dia berdomisili itu sama dengan RT lokasi sekolah yang ingin Bapak Ibu tuju. Ya, contohnya misalnya Bapak Ibu bisa dilihat petanya ya. Contoh zonasi di sini ya. Saya beri contoh misalnya nih.
Untuk prioritas yang pertama itu RT domisili calon peserta didik baru itu RT-nya ya, tempat tinggalnya itu dekat atau sama dengan atau se-RT dengan sekolah yang ingin Bapak Ibu tuju. Ini contohnya kita lihat yang prioritas pertama itu adalah yang warna biru. Yang nomor 1. Itu di situ ada letak SMP-nya nih. Rumah Bapak Ibu, tempat tinggal Bapak Ibu tuh berada di sekitar se-RT dengan sekolah yang ingin Bapak Ibu tuju. Ya, itu prioritas yang ditamakan, prioritas 1 ya, prioritas yang pertama itu. Kemudian yang prioritas kedua itu wilayah tempat tinggal Bapak Ibu itu berada di nomor 2, 3, contohnya 2, 3, 4, 5, 6, 8, berarti ada di sekitar sekolah. Jadi yang prioritas kedua itu RT domisili calon peserta didik baru itu bersinggungan atau bertetangga dengan RT SMP yang ingin Bapak Ibu tuju. Jadi RT-nya bertetanggaan atau bersinggungan dengan RT tempat sekolah yang ingin Bapak Ibu tuju. Itu prioritas yang kedua. Nah, prioritas yang ketiga, kelurahan domisili calon peserta didik baru itu sama dan atau berdekatan dengan kelurahan tempat SMP yang ingin Ibu tuju. Jadi misalnya satu kelurahan atau kelurahannya berdekatan dengan SMP yang ingin Ibu tuju, itu prioritas yang ketiga. Contohnya Ibu Bapak bertinggal di nomor 11, 12, 13. Sedangkan sekolah yang ingin Bapak Ibu tuju itu berada di warna biru di nomor 1. Itu di prioritas yang nomor 3. Jadi masih satu kelurahan atau kelurahannya berdekatan atau bersinggungan dengan kelurahan tempat sekolah yang ingin Bapak Ibu tuju. Itu penyebaran zonasinya untuk mendaftarkan ke SMP. Next, Pak Ipul. Oke, perbandingan kota jalur PPDB 2021 sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Sini saya jelaskan sekaligus tentang kota SD maupun kota SMP. Di sini kalau kita melalui jalur zonasi untuk tingkat SD itu penerimaannya adalah kotanya adalah 73% dari daya tampung. Kemudian kalau untuk SMP adalah 50%. Nah, untuk afirmasi tingkat SD 25%, tingkat SMP 25% dari daya tampung ya. Kalau perpindahan tugas orang tua dan anak guru itu kotanya 2% dan untuk SMP juga 2%. Untuk prestasi baik akademik maupun akademik untuk masuk jenjang SD tidak ada prestasi untuk non akademik dan akademik ya. Jadi tidak ada kota untuk jalur prestasi non akademik dan akademik karena biasanya untuk masuk SD itu dia belum punya prestasi ya, belum punya prestasi yang dapat digunakan untuk memasukkan ke jalur SD melalui jalur akademik maupun non akademik. Kemudian tapi kalau untuk SMP jalur prestasi akademik dan non akademik bisa digunakan untuk pendaftaran masuk SMP. Jika ada sisa kota, biasanya itu sekitar antara 5% dan untuk prestasi akademik adalah 18%. Sama persyaratan. Persyaratan untuk masuk SD ataupun masuk SMP, saya bahas dua-duanya ya, masuk SD maupun masuk SMP. Nanti kalau masuk SD, bila ada tetangga ibu yang bertanya ingin masukkan anaknya ke SD, bisa sekalian ibu jelaskan di situ. Kemudian untuk masuk SD itu berusia paling rendah atau minimal itu berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Minimal tuh 6 tahun ya. Jadi bila nanti dia misalnya ulang tahun misalnya di bulan Juli ya, minimal tanggal 1 ya, tanggal 1 Juli 2021 dia berusia 6 tahun. Kemudian memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lapor kelahiran dari pihak yang berwenang. Ketiga, tercatat di dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Itu syarat untuk masuk SD. Kemudian ini persyaratan untuk masuk SMP, berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
Jadi bila nanti anak putra-putri Bapak Ibu itu lahir misalnya di bulan Juni, tanggal 30 Juni atau 31 Juni, 1 hari sebelum tanggal 1 Juli sudah berusia 15 tahun, masih bisa daftar. Tetapi bila tanggal 1 Juli tahun 2021 ini sudah berumur 15 tahun, maksimal 15 tahun, baik dia lahirnya tanggal 2, tanggal 3 Juli itu tidak bisa mendaftar ke SMP negeri, tetapi jangan berkecil hati, Bapak Ibu bisa mendaftarkan putra-putrinya ke SMP swasta atau pesantren ya. Karena kalau Ibu masukkan ke negeri sudah berusia di atas 15 tahun itu tidak memenuhi persyaratan untuk masuk SMP negeri. Mudah-mudahan saja di SDN Pejagaan 05 kelas 6 ini tidak ada yang berumur 15 tahun ke atas ya. Mudah-mudahan aja rata-rata umurnya 12 13 ya. Jadi bisa memenuhi persyaratan untuk masuk SMP negeri. Kemudian lulus SD atau bentuk lain yang sederajatnya, terus tercatat di dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Itu persyaratan untuk masuk SD maupun masuk SMP. Kemudian di sini yang terakhir adalah PPDB, waktu pelaksanaan PPDB baik SD maupun SMP kayaknya hampir waktunya sama. Ya, waktunya sama untuk masuk SD maupun masuk SMP ini sama. Untuk masuk SD, jalur afirmasi itu kuotanya tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian dia kalau diseleksi apa tidak untuk masuk SD, itu untuk jalur afirmasi itu tanpa seleksi ya. Kecuali untuk disabilitas atau inklusi harus menggunakan dan usia. Nah, bila misalnya gini, putra-putri Bapak Ibu itu ingin masuk saya mau mendaftarkan baik SMP maupun negeri melalui jalur afirmasi, karena mungkin putra-putrinya ada yang inklusi, itu bisa didaftarkan melalui jalur afirmasi, tapi dengan syarat Bapak Ibu membawa surat keterangan dari rumah sakit atau dari kesehatan yang dari dokter atau dari psikolog atau yang sebagai bukti secara tertulis ya, bahwa memang putra-putri Bapak Ibu itu inklusi, jadi kita bisa masukkan ke jalur afirmasi ya. Itu tapi kalau tanpa menggunakan bukti, kalau Bapak dari surat keterangan dari rumah sakit atau dari dokter atau dari dokter psikolog yang menyatakan putra-putri Ibu itu adalah termasuk inklusi, maka jalur afirmasi yang untuk inklusi tidak bisa Bapak Ibu gunakan ya. Nah, untuk jalur afirmasi yang untuk anak disabilitas dan anak inklusi itu mulai pendaftaran tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni 2021 dan lapor diri tanggal 10 sampai 11 Juni 2021. Kemudian untuk afirmasi anak yang terdaftar baik anak pemegang kartu KJP Plus ya atau orang tuanya pengemudi dari Transjakarta itu bisa melakukan pendaftaran pada tanggal 14 sampai 16 Juni 2021 dan lapor diri tanggal 17 sampai 18 Juni 2021. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya KJP Plus anaknya, silakan Ibu daftarkan melalui jalur afirmasi yang tanggal 14 sampai 16 Juni 2021. Nanti kalau sudah ada pengumumannya, Ibu Bapak harus lapor diri sehari sesudahnya, yaitu tanggal 17 sampai 18 Juni 2021. Nah, bila misalnya Bapak Ibu tidak mempunyai KJP Plus yang untuk masuk ke jalur afirmasi, Bapak Ibu bisa gunakan jalur zonasi yang berdomisili di wilayah zonasi yang telah ditentukan. Nah, pendaftarannya itu melalui jalur zonasi, pendaftarannya mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni 2021 dan lapor diri pada tanggal 24 sampai 25 Juni 2021. Kalau untuk pindah tugas orang tua dan anak guru bisa dilakukan pendaftaran mulai dari tanggal 7 sampai 23 Juni 2021 dan lapor diri tanggal 24 sampai 25 Juni 2021. Itu untuk SD. Saya rasa untuk PPDB SMP pelaksanaannya juga waktunya sama. Sini waktunya sama. Kalau perbedaannya pendaftaran untuk jalur afirmasi sama ya, 7 sampai 9, lapor diri 10 sampai 11. Kemudian jalur afirmasi 14, 6, 17 sama, jalur zonasi juga sama. 21, 23, lapor diri 24, 25. Kemudian jalur zonasi pendaftaran pengumuman. Iya.
sama yang jalur zonasi di sini 28, 21, 28 Juni ya jalur zonasi nih. Nih Bapak Ibu yang nih Pak Ipul agak di ini yang PPDB SMP deh Pak Ipul ada perbedaan untuk jalur yang zonasi. Nanti tolong dikirim di ini aja Bapak Ibu bisa dipoto nih ya. Dipoto kalau untuk tingkat masuk SD atau SMP jalur zonasi itu bisa mulai dari tanggal 28 sampai 30 Juni 2021. Lapor diri tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli tahun 2021. Bapak Ibu bisa kalau itu dipoto silakan dipoto untuk biar nggak lupa waktu pendaftarannya kapan ini. Yang untuk ini ya, yang di SD sama yang SMP. Ya, yang SMP. Yang untuk jalur donasinya 28 Juni sampai 30 Juni 2021. Oke. Ya, sudah. Dan untuk kalau jalur pindah tugas orang tua dan anak guru bisa dilakukan pada pendaftaran pengumuman tanggal 7 sampai 30 Juni 2021, lapor diri tanggal 1 sampai 2 Juli 2021. Ya, itu waktunya. Dan itu untuk waktu pelaksanaan PPDB untuk SMP. Yang SMA tidak perlu saya jelaskan. Next, Pak Ipul. Kita masuk ke pra pendaftaran. Oke. Jalur calon peserta didik baru yang mengikuti pra pendaftaran adalah satu, bila dia memiliki kakak di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah, tapi bersekolahnya di luar DKI Jakarta. Contohnya misalnya Bapak Ibu kakaknya kakak DKI, tetapi anaknya misalnya ada yang ikut neneknya atau ikut siapa ikut sekolah di Tangerang misalnya, ingin mau masuk SMP ke DKI, bisa melalui jalur pra pendaftaran. Kemudian misalnya calon peserta didik baru memiliki kakak di Provinsi DKI Jakarta, tetapi dia lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi, misal putra-putri Bapak Ibu tuh ada yang lulus tahun 2000, tetangganya misalnya nih, tetangga Ibu Bapak, tetangga saya ada yang lulus tahun 2020, dia pengen sekolah daftar di SMP nih sekarang, pengen lanjutin ke SMP, bisa melalui jalur pra-pendaftaran. Asal dia maksimal adalah 2 tahun setelah lulus. Lanjut, kemudian CPDP yang memiliki kakak di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di Satuan Pendidikan Asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu merupakan salah satu calon peserta didik baru yang mengikuti pra pendaftaran. Syaratnya ada sebagai berikut. Nah, terus lanjut kita mekanisme pendaftaran. Mekanisme pendaftaran baik mau SD maupun Ibu mau masuk SMP itu sama, yaitu pertama mengajukan akun terlebih dahulu, aktivitas, terus kemudian aktivitas token. Akun itu pertama mengajukan akun adalah mengakses lahan di lahan ppdbjakarta.go.id, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai jenjang, kemudian mengisi formulir dan mencetak tanda bukti pengajuan akun. Itu pertama, jalur pertama pengajuan akun. Jalur kedua adalah aktivitas token dengan cara mengakses dulu laman di https://ppdbjakarta.go.id, melakukan aktivitas akun dengan cara klik tombol aktivitas, dilanjutkan dengan input nomor peserta dan token, lalu mengganti PIN atau token dengan paspor. Setelah itu, setelah aktivitas token, pilih sekolah yang Bapak Ibu tuju. Untuk putra-putrinya mau di SMP mana, ditulis pilihannya di situ. Kemudian pemilihan sekolah. Pemilihan sekolah itu sama, mengakses laman dulu https ppdbjakarta.id, melakukan login dengan cara input nomor peserta dan paspornya. Lalu memilih sekolah yang dituju. Habis setelah itu, Ibu cetak tanda bukti pemilihan sekolah yang dituju sebagai bukti. Jadi dicetak itu di print ya, tanda bukti pemilihan sekolah yang dituju. Kemudian setelah itu, tahapan yang berikutnya adalah hasil seleksi. Setelah Ibu mengakses laman https ppdb.jakarta.go.id, memilih jenjang dan jalur yang sesuai. Misalnya jenjangnya SMP, Ibu klik SMP. Kemudian klik ya, kita klik menu seleksi, dilanjutkan melihat sekolah yang pilihan yang Ibu tuju itu, dilihat apakah putra-putri Bapak Ibu ada di sekolah yang ingin Bapak Ibu tuju. Setelah misalnya sudah ada putra-putri Bapak Ibu sudah diterima di SMP yang ingin Bapak Ibu tuju, bisa langsung lapor diri. Kita lapor diri, lapor dirinya tidak perlu datang ke sekolah Bu, kita tetap pakai daring semuanya. Lapor dirinya, kita mengakses laman dulu, kemudian melapor diri dari klik tombol klik lapor diri. Kita klik tombol lapor diri, kemudian login mengisi nomor peserta
SIM-KA dan paspor, lalu kita cetak tanda bukti lapor diri kita. Nah, itu merupakan teknis atau mekanisme pendaftaran PPDB secara jalur online. Jadi Bapak Ibu mulai dari tahapan pendaftaran sampai tahap lapor diri itu tidak perlu semua ke sekolah, dapat dilakukan secara daring atau online. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bila nanti ada yang perlu, Bapak Ibu bisa minta materinya dari Pak Ipul. Pak Ipul, kalau bisa saya request yang tanggal pelaksanaan masuk PPDB SMP itu dikirim aja, dikirim ke grup yang 3 itu tadi Pak Ipul. Kelas 6A, 6B, 6C ya. Jadi takutnya ada yang lupa mereka, jadi biar bisa ada mereka ingat kembali tanggal-tanggalnya. Cukup sekian Pak Ipul, saya balikan ke Pak Ipul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hajah Endang yang telah menyampaikan materi sosialisasi penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan dapat menambah pencerahan untuk kita sekalian sebagai orang tua murid ya, yang akan melanjutkan pendidikan putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, acara pada hari ini. Marilah kita acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya selaku moderator dan mewakili Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil, Bu Haji Endang, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian telah hadir dalam acara ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kami tutup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.